Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuswaila dan juga teman saya Kolfatul Umi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang algoritma greedy. Greedy sendiri juga sering disebut dengan rakus ataupun tamak. Algoritma greedy ialah metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Persoalan optimasi digunakan untuk mencari solusi optimum. Hanya ada dua macam persoalan optimasi, ialah maksimasi dan juga minimasi. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Biasanya akan memberikan solusi nilai optimum. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah. Pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan terbaik dalam menentukan pilihan. Pada setiap langkah, kita memerlukan pilihan lokal optimum dengan harapan bahwa langkah sisanya mengarah ke solusi global optimum. Contoh permasalahan. Di sini permasalahan penukaran uang. Diberikan uang A senilai 32 dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Persoalan minimasi tersedia banyak koin 1, 5, 10, 25. Uang senilai A sama dengan 32 dapat ditukar dengan banyak cara, seperti berikut. 32 sama dengan 1 tambah 1 dan seterusnya, berarti kita memerlukan koin senilai 1 sebanyak 32 buah koin. Pada cara berikutnya, kita memerlukan 7 koin dengan 4 koin senilai 5, 1 koin senilai 10, dan 2 koin senilai 1. Dan pada cara ketiga, kita memerlukan 5 koin dengan 3 koin senilai 10 dan 2 koin senilai 1. Dan sebagainya. Nah, pada berikutnya ialah strategi greedy. Pada setiap langkah, pilihan koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misal, A sama dengan 32. Koin yang tersedia ialah 1, 5, 10, dan 25. Step pertama, kita memilih satu buah koin senilai 25. Jadi total masih 25 ya. Pada step kedua, kita pilih satu buah koin senilai 5. Jika kita total, berarti 25 tambah 5 senilai 32. Kita sudah memiliki koin sejumlah 30 koin. Jadi kita kurang 2 koin lagi untuk bisa mendapatkan koin senilai 32. Pada langkah ketiga atau step ketiga, kita memilih 2 buah koin senilai 1. Jadi totalnya kita sudah mendapatkan total nilai 32 koin dengan perhitungan 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Jadi solusinya ialah jumlah koin minimum sama dengan 4. Ialah solusi optimal. Kenapa kita tidak menggunakan nilai seperti 15, langsung 30 dan lain sebagainya? Karena itu nanti akan membuat total nilainya itu lebih dari 32. Jadi pada persoalan ini kita hanya dapat menemukan jumlah koin minimum senilai 4. Nah, untuk seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Kolfatul Umi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi Suhaila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang elemen-elemen algoritma greedy. Yang pertama ada himpunan kandidat, yang kedua himpunan solusi, yang ketiga ada fungsi seleksi atau selection function, yang keempat ada fungsi kelayakan atau feasible, yang kelima ada fungsi objektif. Himpunan kandidat itu merupakan himpunan yang berisi elemen pembentukan solusi. Jadi yang dimaksud himpunan kandidat itu yang ini. Karena nanti
kandidat inilah yang akan dipilih oleh himpunan solusi. Selanjutnya ada himpunan solusi. Himpunan solusi ini himpunan yang terpilih sebagai solusi persoalan. Jadi, total nilai koin yang dipilih itu harus sama dengan jumlah koin yang akan ditukarkan. Selanjutnya ada fungsi seleksi. Fungsi seleksi itu memilih kandidat yang paling mungkin untuk mencapai solusi optimal. Jadi pilihlah koin yang bernilai tinggi dari himpunan koin yang tersisa. Selanjutnya ada fungsi layak. Fungsi layak itu untuk memeriksa apakah kandidat yang dipilih dapat memberikan kondisi yang layak. Jadi, di fungsi layak itu kita memeriksa apakah nilai total dari himpunan yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang akan ditukarkan atau jumlah koin yang akan ditukarkan. Dan yang terakhir itu fungsi objektif. Fungsi objektif ini fungsi yang mengoptimalkan solusi. Jadi jumlah koin yang digunakan itu minimum atau langkah-langkah yang menjumlahkannya itu paling sedikit seperti contoh yang ini. Ini adalah langkah-langkah menjumlahkan yang paling sedikit atau solusi optimal. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Ini mencari jarak terpendek dari peta. Misalkan kita ingin bergerak dari titik A ke titik B, kita telah menentukan nih beberapa jalur dari peta. Yang berwarna biru ini merupakan jalur yang terpendek menurut peta itu sendiri. Tetapi kita akan mencari jalur terpendek dengan menggunakan algoritma Grady. Yang pertama yang harus kita lakukan itu memilih struktur data yang tepat untuk digunakan dalam mempresentasikan peta. Jadi, kami telah membuat struktur data graphs untuk mempresentasikan peta. Ini yang dimaksud graphs atau graphs. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk mencari jalur terpendek, yaitu yang pertama ada kunjungi satu titik pada graphs. Kita akan kunjungi terlebih dahulu satu titik pada graphs, yaitu yang pasti yang A. Yang kedua ada cari lokal maksimum ke titik selanjutnya. Kita akan mencari lokal maksimum ke titik selanjutnya. Yang dimaksud lokal maksimum itu mencari titik terpendek. Yang ketiga ada tandai graphs sekarang sebagai graphs yang telah dikunjungi. Jadi setelah kita mengunjungi graphs yang telah kita kunjungi, kita akan memberi tanda pada graphs itu. Yang terakhir itu kita akan kembali ke langkah yang pertama, mencari satu titik pada graphs. Baiklah, di sini kita mulai dari titik A. Selanjutnya kita akan mencari lokal maksimum selanjutnya. Di sini ada dua arah, yaitu arah ke C dengan G. Dengan jarak yang G itu 9, sedangkan C itu 4. Kita mencari lokal maksimumnya, yaitu lokal maksimum yang terdekat, paling dekat. Yang pasti yang C. Kita pindah ke C. Selanjutnya ada dua pilihan lagi. Di sini ada H dengan D. Sedang yang H itu dengan jarak 12, sedangkan D 6. Sudah pasti lokal maksimumnya itu yang D karena jaraknya hanya 6. Dan selanjutnya ini hanya ada satu jalan. Jadi kita lewatin D ke E. Kemudian ini juga ada satu jalan. Kita pindah ke F, lalu sampai ke B. Dengan menggunakan algoritma Grady pada
graph di atas, hasil akhir yang didapatkan sebagai jarak terpendek itu adalah A, C, D, E, F, dan B. Hasil jarak terpendek yang didapatkan ini tidak tepat dengan jarak terpendek yang sebenarnya. Yang menurut peta tadi, jarak terpendek sebenarnya itu A, G, E, F, dan B. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan Suhaila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.